Oke, sudah tambah lagi partisipannya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita pertemuan pertama akan membahas tentang kontrak kuliah. Terlebih dahulu tentang mata kuliah kuliner pangan lokal. Sebentar. Sudah muncul PPT-nya Bu Irma? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, jadi untuk pembelajaran teori karena ini sifatnya masih online, maka kelas A sama kelas B bisa digabung. Artinya jadwal yang di Siamus itu ada 2 versi ya. Anda sudah lihat jadwal di Siamus, Mbak? Udah ya? Ada kelas A sama kelas B. Yaitu tuh jadwal di Siamus. Tetapi karena ini masih online, memungkinkan untuk digabung. Jadi lebih efektif, lebih efisien. Ya. Tetapi untuk presensinya ya Anda mengikuti yang ada di Sidia. Ya. Anda sudah familiar dengan presensi yang Sidia? Udah, Ibu. Iya. Ya, jadi jangan lupa setiap perkuliahan apa itu aturannya gimana? Di awal absennya atau di tengah-tengah atau di akhir, Mbak? Bu Irma nggak begitu paham. Ada yang sudah mempelajari presensi Sidia? Nanti dipelajari ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak absen, tetapi kejujuran. Kalau tidak hadir ya jangan absen. Ya, ini kejujuran semuanya ya. Jadi kita berlatih jujur. Oke, mata kuliah kuliner pangan lokal. Sebetulnya kuliner pangan lokal ini kelanjutan dari gizi kuliner dasar sebetulnya. Karena visi S1 itu lebih ditekankan pada pangan lokal, maka yang semula mata kuliah kuliner lanjut kelanjutan dari gizi kuliner dasar itu diganti judulnya kuliner pangan lokal. Harapannya apa yang akan kita pelajari menu-menu hidangan oriental, kontinental, itu bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal. Ya, walaupun kita membuat produk dengan menu-menu Eropa, menu-menu Asia Tenggara, menu Timur Tengah, tetapi kita lebih banyak bisa memanfaatkan apa itu bahan-bahan lokal. Karena apa? Bahan lokal kita itu kan banyak. Kita itu Indonesia itu kaya. Kaya segala-galanya, cuman belum dimanfaatkan secara maksimal. Khususnya ahli gizi sama ahli pangan itu belum semuanya memanfaatkan bahan-bahan lokal kita. Bentar. Ya, belum semuanya memanfaatkan bahan-bahan lokal. Suatu contoh singkong. Singkong itu sumber karbohidrat. Selama ini kalau kita makan, kalau belum makan nasi katanya belum makan. Ya, padahal kita bisa menganeka-ragamkan bahan pangan lokal kita yang mana itu sangat bagus khususnya untuk yang kandungan indeks glikemiknya rendah. Kalau kandungan indeks glikemiknya rendah bisa dimanfaatkan untuk orang-orang tertentu yang punya diet khusus, misalnya diabetes. Ya, Anda harus bisa mengaplikasikan itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang makanan lokal, harapannya bahan-bahan lokal itu bisa kita olah, kita mau buat produk yang sedemikian rupa, yang bagus tampilannya dan mampu disejajarkan dengan makanan modern. Coba Anda perhatikan, kalau ada makanan dari luar masuk di Semarang atau masuk di wilayah saudara, itu yang ngantri itu banyak. Berlumba-lumba, rasa penasaran, rasa ingin tahunya. Karena apa? Dia itu brandnya bagus, tampilannya menarik. Jadi orang melihat itu sangat berselera untuk makan, untuk nyicipi. Tapi kalau Anda mau buka,
outlet, produk makanan yang istilahnya ke arah Indonesian food atau mungkin kudapan yang Indonesia, itu Anda perlu kerja keras untuk menarik konsumen supaya dia juga berbondong-bondong penasaran ingin mencicipi. Nah, caranya bagaimana? Nah, Anda harus bisa memoles bahan-bahan lokal itu tampilannya menarik. Istilahnya kalau perempuan itu pakai aksesoris gitu. Ya, makanan juga perlu garnish, makanan perlu aksesoris, makanan perlu didandan. Juga dari segi bentuknya, juga dari segi tampilannya, tempatnya, semuanya harus didandani yang rapi supaya bisa disejajarkan dengan makanan-makanan yang dari luar. Ya, misalnya apa? Katakanlah donat, Dunkin Donat. Lebih banyak peminatnya daripada donat yang ada di pasar. Karena tampilannya menarik, outletnya menarik, tempatnya bersih. Donat kita yang dijual di pasar tradisional ya cuma seperti itu. Jadi kurang menarik. Toppingnya ya hanya gula halus, lalu keju, lalu coklat, gitu. Bentuknya terlalu besar. Ya, tapi yang mungil-mungil bit side 2 kali gigitan orang itu akan lebih suka. Ya, itulah harapannya mata kuliah kuliner pangan lokal walaupun kita mempelajari tentang makanan Asia Tenggara, makanan Timur Tengah, makanan Eropa, kita bisa memanfaatkan makanan lokal. Karena apa? Dari abad ke abad, pengolahan dan penyajian makanan dan minuman itu telah berkembang. Dan itu bisa dipelajari. Ya, tren kuliner akhir-akhir ini tuh sangat bagus walaupun hanya warmindo, warung bakmi itu semuanya sudah menjamur di mana-mana. Anda bisa buat outlet yang cantik, yang menarik, ya. Itu saya yakin pasti peminatnya banyak. Dalam dunia internasional, ada garis besar yang harus kita ikuti dalam pengolahan dan penyajian makanan dan minuman. Sesuai dengan latar belakang sosial budaya. Sebetulnya sama. Sosial budaya antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Pulau Jawa, di luar Jawa, semuanya punya aturan sendiri-sendiri, mempunyai budaya sendiri-sendiri. Apalagi di tetangga negara kita, ya. Dalam pengolahan makanan pasti ada perbedaannya. Cuman Anda sebagai ahli nutrisionis, Anda harus memperhatikan komposisi dan syarat-syarat gizi. Ya, harus diperhatikan betul. Jadi kalau kita makan, harapannya bermanfaat. Asupannya sangat bisa manfaatkan dengan baik. Ya, tidak hanya sekedar makan tinggi karbohidrat, tidak ada kandungan gizi yang lain. Jadi mulai sekarang Anda bisa mengevaluasi ya pola makan yang tinggi kalori, tinggi protein, tinggi lemak itu harus diseimbangkan dengan kandungan yang tinggi serat, vitamin juga harus Anda diperhatikan ya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah membahas kemampuan dan keterampilan pengolahan makanan asing, penyusunan menu internasional, dan bisa mengaplikasikan dari bahan lokal untuk menu Indonesia, Oriental, Kontinental, dan Timur Tengah. Artinya namanya Asia Tenggara kan Indonesia masuk. Sekarang sudah banyak rumah sakit yang internasional, tidak menutup kemungkinan pasiennya tidak hanya pasien lokal orang Indonesia, pasti juga pasien dari luar. Atau mungkin Anda besok sebagai ahli gizi atau nutrisionis di sekolahan yang kerjasama dengan luar negeri. Yang di sini itu ada SMA Semesta, itu kerjasamanya dengan Timur Tengah. Kalau sudah ada tamu dari Timur Tengah, ahli gizi yang mengelola sekolahan itu harus mampu menyajikan hidangan-hidangannya dari Timur Tengah. Ya, harapan saya Anda juga bisa mampu seperti itu, tetapi tetap memanfaatkan bahan-bahan lokal. Cuman bumbunya, rempah-rempahnya dimodifikasi dari bahan-bahan lokal sama bahan luar. Contohnya, banyak sekali hidangan luar yang menggunakan
apa itu byleaf. Byleaf itu tidak jauh berbeda dengan daun salam fungsinya. Nah, Anda bisa menggantikan byleaf dengan daun salam. Banyak hidangan Asia yang menggunakan saffron, bumbu saffron. Bumbu saffron itu dibuat dari apa itu bunga yang menghasilkan warna kuning. Kita bisa menggantikan dengan kunyit kita. Nah, itu yang harus bisa Anda siasati. Jadi tidak semuanya kita olah dengan bumbu-bumbu juga yang dari luar. Kita punya rempah-rempahan. Kita Indonesia itu kaya. Kaya pangan lokal dari bahan, dari rempah-rempahnya itu kita kaya. Cuman kita belum bisa menggali secara maksimal. Ya. Kemudian kompetensi yang harus Anda kuasai di mata kuliah ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar menyusun menu untuk keluarga. Nanti kalau lebih spesifik, gizi dalam daur kehidupan, itu ada mata kuliah sendiri. Kalau kuliner pangan lokal ini hanya membahas menu-menu keluarga yang sehat, tidak melihat aktivitasnya. Yang penting Anda bisa menyajikan hidangan untuk keluarga. Di dalam keluarga itu kan mungkin ada yang usianya masih balita, mungkin ada yang anak, ada yang remaja, mungkin ada yang sudah manula. Anda harus mampu menyediakan menu itu supaya menu-menu yang Anda sediakan itu bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Jangan sampai Anda menghidangkan menunya bagus tetapi ada salah satu anggota keluarga yang tidak bisa menikmati. Misalnya, ada yang nggak suka pedas, atau mungkin karena ada neneknya di rumah, Anda membuatnya empal gitu, kan susah dikonsumsi, ya. Kemudian mengkaji tentang hidangan oriental, kontinental, dan Timur Tengah, mampu mengolah makanan oriental, mampu mengolah makanan kontinental, dan pengolahan makanan dari Timur Tengah. Kemudian bisa mengkaji hidangan menu Eropa atau menu kontinental dari breakfast, lunch, dan dinner. Ya, jadi ada breakfast, ada brunch, ada lunch, ada dinner, ada supper. Ya, Anda harus menguasai itu. Dan bisa mengaplikasikan penyusunan hidangan oriental, kontinental, dan Timur Tengah. Nanti bisa Anda aplikasikan di dalam menyusun menu nanti kalau Anda menyusun diet atau menyusun di menu di mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Ada mata kuliah itu, gizi dalam daur kehidupan di semester ini ya Mbak? Ada ya? Halo? Mendengar suara Bu Erma? Ada mata kuliah itu? Belum. Belum ya? Tetapi kan ada ya, di semester ini ada ya mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Belum ada, Bu. Enggak ada, Ibu. Oh nggak ada. Di semester 2 nggak ada? Apa masuk semester 3 ya? Ya, jadi itu nanti Anda bisa mengaplikasikan itu. Ya, supaya yang Anda buat menu itu tidak hanya menu-menu Indonesia, Anda bisa mengaplikasikan menu-menu dari hidangan negara-negara Asia Tenggara. Kemudian tata cara makan secara internasional atau table manner. Harapan Bu Irma, COVID segera berakhir. Walaupun sekarang kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi masih ada COVID, masih ada Omikron yang selalu virus itu belum hilang sama sekali. Tetapi mau tidak mau kita harus berdampingan. Artinya dengan berdampingan itu, kondisi seperti itu kita harus menyikapi dengan bijak. Ya, Anda harus tetap prokes, ya, menjaga kondisi kesehatan. Nanti kalau memang kondisi memungkinkan, kita mau ada table manner ke hotel. Jadi ada kunjungan ke hotel. Nanti kita akan melakukan tata cara makan secara internasional. Di angkatan ini ada di kelas A, kelas B sudah ada struktur organisasi itu di kelas? Sudah ada. Alhamdulillah. Berarti ada bendaranya ya, Mas?
Iya, ada Bu. Ya, jadi biasanya nanti kalau kita kunjungan ke hotel, karena kunjungan di hotel itu tidak hanya sekedar kita orientasi, tapi kita nanti makan. Makan mulai dari dan appetizer, sup, main course, dessert dengan tata cara makan secara internasional. Ya, harapan saya karena 2 tahun yang lalu kakak kelas Anda tidak bisa saya ajak ke sana karena kondisi COVID yang memang belum reda. Jadi hotel juga nggak berani berisiko. Kalau toh menerima hanya jumlah sedikit. Kalau jumlah sedikit konsekuensinya biayanya mahal. Kalau pengalaman dulu harganya 120 sampai 130. Ya, jadi Anda bisa mulai sekarang menabung, menyisihkan sedikit uang sakunya untuk mengantisipasi profesi di bidang nutrisionis. Anda harus menguasai atau menambah wawasan ya, bukan menambah wawasan tentang makanan-makanan yang luar juga ya. Sekali-sekali ya uang sakunya sisihkan untuk makan misalnya di resto Korea. Atau kalau Cina, Jepang itu sudah biasa ya, familiar. Italia Anda mungkin sudah familiar di Pizza Hut gitu ya. Eropa Anda sudah biasa makan steak, sudah biasa. Tapi justru di yang resto-resto seperti Korea, resto-resto seperti Thailand ya yang mungkin tidak begitu terkenal tapi ada. Itu Anda bisa sekali-sekali makan di situ supaya memahami, oh begini makanannya. Tidak jauh berbeda sebetulnya dengan masakan Indonesia. Karena di Asia itu kan ada sebagian negara yang masih serumpun dengan Indonesia. Negara mana itu yang masih serumpun dengan kita? Negara mana? Yang Malaysia. Malaysia ya, masih serumpun dengan kita. Jadi makanan-makanan seperti Cina, Jepang yang sudah masakan Cina yang sudah lama masuk di Indonesia itu kadang-kadang orang bingung, ini masakan Cina atau masakan Indonesia. Satu contoh bakmi, bakmi itu aslinya dari mana? Hidangan bakmi itu sebetulnya dulunya itu dari Cina. Tapi kan sudah dimodifikasi, ada bakmi Jowo, ya khasnya bakmi Cina itu menggunakan bumbu-bumbu seperti saus wijen, kemudian kecap asin. Kalau bakmi Jawa ya pakainya bawang, brambang, merica, kecap manis kan gitu. Kan bedanya biasanya di bumbu yang membedakan aroma. Tapi bakminya kan sama. Cuman bakminya ada yang kilik, ada yang kwetiau, ya, ada yang mungkin pakai mihun. Kemudian memahami tentang tata cara makan secara internasional yang tadi Bu Irma sampaikan. Nanti kita kalau ada kemudahan ya, ada kelancaran dan hotel memang sudah open untuk menerima table manner, nanti akan kita manfaatkan. Biasanya Bu Irma menggunakan Hotel Patra Jasa, ya, Hotel Patra. Kemudian strategi perkuliahan, saya pikir ini sama, ya ada ceramah, ya apalagi kita masih online, harapannya ada diskus, ada tanya jawab kalau Anda tidak paham tentang materi, jadi tidak menunggu selesai materi, di sela-sela ada materi yang mungkin Anda belum jelas bisa langsung didiskusikan. Dan yang tidak kalah penting pasti ada beberapa pokok bahasan yang akan di perjalanan naik mobil sambil lihat Google, buka internet, Anda sudah bisa sambil belajar. Ya, sudah bisa menggali, sudah bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ilmu yang Anda dapatkan, semakin banyak referensinya. Saya yakin Anda semakin penuh ilmu yang Anda punya. Tinggal Anda Google, membuka internet gitu ya, langsung
ngetik kata kuncinya sudah banyak biasanya ilmu yang akan Anda pelajari ya. Jadi referensi, tapi harapan Bu Irma Anda juga diupayakan, diusahakan juga berkunjung ke perpustakaan. Dia tidak hanya membuka daripada Anda di rumah, Anda bisa ke kampus ya. Ternyata mahasiswa yang semester 4 kemarin itu baru ke kampus itu sekarang karena kondisi pandemik. Anda bersyukur. Anda semester 1 kemarin sudah ke kampus untuk praktek. Yang semester 4 kakak kelas Anda itu malah belum, baru kemarin ke kampus karena prakteknya, pemadatan praktek baru mulai di bulan ini. Ya, untuk referensi bisa Anda gali sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian tugas dan evaluasi ujian masih seperti biasa menggunakan IFIKES ya. Selama ini ada kendalanya enggak di IFIKES? Jadi Anda harus persiapan betul mencari sinyal yang bagus. Satu. Kemudian mencari pulsanya harus full. Ya, Anda kan bisa kalau memang khususnya yang di Semarang ya, yang sudah di Semarang kan bisa ke kampus. Ke kampus itu insya Allah internetnya kalau toh ngadat itu tidak dalam jangka waktu yang lama. Ya, karena Anda difasilitasi itu ya. Jadi diupayakan besok kalau UTS maupun UAS ya cari sinyal yang bagus, yang sinyalnya kenceng, full lengkap supaya Anda bisa lancar mengerjakan UTS dan UAS. Bentuk evaluasinya multiple choice. Ya karena saya mencoba membuat saya atau urean memang kesulitan mengoreksi ya begitu banyak 160, tapi kalau pilihan ganda memang mudah, membuat soalnya susah, ngoreksinya mudah, tetapi konsekuensinya kalau Anda salah ya salah, no. Ya, tapi kalau assess sebetulnya kelebihannya itu ada kata kunci Anda pasti mendapatkan nilai. Kemudian format nilainya ya angka mutunya masih sama karena ini merupakan aturan dari pusat. Ya, Anda diuntungkan ada nilai tengah. Kalau zaman dulu kan A, B, C, D, E gitu. Jadi yang nilainya 75 ya B. Sekarang alhamdulillah sudah ada nilai tengah, paling tidak ada tambahan 0,5. Ya, Anda harus punya cita-cita nilai itu maksimum 80 bisa A. Karena kalau SKS-nya gendut, kuliner itu kan SKS-nya gendut 3. Kalau Anda mendapatkan nilai A, ya angka mutunya 4 berarti 3 kali 4, 12. Bisa menyumbangkan IP kumulatif Anda supaya IP kumulatifnya bisa lebih tinggi dan harapannya Anda harus punya cita-cita namanya IP kumulatif nanti terakhir paling tidak harus 3,5. Karena sekarang kompetisi di luar itu IP-nya itu sangat bagus-bagus. Ya, IP-nya sangat bagus-bagus. Kemudian proporsi pembobotan untuk penilaian yang teori ya. Teori UTS-nya 40, UAS-nya 40, tugas 20. Kalau untuk praktek ya nanti teori 2 SKS jadi nilainya misalnya 80 saya kalikan 2 berarti 160, misalnya praktek 85 berarti tambah 85 langsung dibagi 3. Jadi sesuai dengan SKS-nya. Bobotnya UTS 40%, UAS 40%, tugas 20%. Harapannya kalau ada tugas, Anda mendapatkan tugas, buatlah semaksimum mungkin supaya nilainya juga bisa maksimum. Kan lumayan 20%. 20% dari 100 kan bisa menyumbang kalau misalnya nilainya 80 kan sudah bisa menyumbang 16. Ya, kalau nilainya 90 apalagi tugas kelompok. Jadi tugas kelompok itu harusnya ya benar-benar teamwork.
Jangan sampai ada pengalaman tapi di prodi sebelah. Jadi tugas itu mesti dikoreksi sama dosen, walaupun Anda online, walaupun itu kelompok dicek. Bu Irma pun saya cek anggotanya berapa, siapa, saya tintang gitu. Pasti akan ketahuan yang nggak ada namanya. Nah itu karena bisa jadi dia nggak ikut diskusi, jadi ada temannya kelupaan masukan, ya. Jadi itu akan kelihatan dengan sendirinya. Otomatis lupa itu. Ya, tapi kalau semuanya ikut diskusi, teamwork-nya bagus, pasti nggak akan kelupaan namanya. Ya. Dan untuk jam kuliah, kita dijadwal Selasa jam 8 ya. Jadi Mbak, ini berarti kan ada Sipen kelas A sama kelas B ya Mbak ya. Nanti bisa koordinasi siapa yang selalu minta link ya, link Zoom ke Mas Hasan atau Mas Ali, yang penting ke admin. Saya tadi buka jam 8, kurang berapa kok belum ada link. Saya pikir lupa itu Mbak. Siapa Mbak Nida ya? Yang Mbak Nida ya. Ya itu. Ya, harapannya selalu ada link. Syukur-syukur kalau kuliahnya hari Selasa berarti linknya mungkin Senin sore sudah di-share ke semua teman-teman ya sama ke Bu Irma supaya nggak tersisa. Ya, hari ini kita hanya kontrak, jadi memberi gambaran tentang mata kuliah kuliner pangan lokal. Ada yang ditanyakan untuk kontrak kuliah pada pagi hari ini? Kemudian untuk jadwal, hari ini kita hanya kontrak kuliah, kemudian pertemuan besok kita sudah membahas materi, ya materi tentang pertama itu pangan lokal dan modern, kemudian materi yang berikutnya menyusun menu, kita mengkaji hidangan dari negara Thailand, Singapura, Malaysia, mengkaji hidangan dari India dan Jepang, kemudian mengkaji hidangan dari Cina, hidangan Eropa di pertemuan ke-8. Oh, ini pertemuan 8-nya enggak ada. Ke-8 UTS. Ya, seperti biasa Bu Irma memberi keringanan kalau UTS materinya ini, kalau UAS materinya setelah UTS. Jadi materi UAS tidak dari awal. Supaya Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimum. Jadi setelah UTS kita akan membahas hidangan dari Timur Tengah, hidangan dari kontinental, mulai dari appetizer, salad dressing, soup, main course, dessert, beverage, pastry, sandwich, vegetarian, dan pengembangan resep atau table manner. Ya, harapannya ini nanti kita bisa kunjungan ke Hotel Patra Jasa. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk kontrak kuliah pada pagi hari ini? Kalau untuk jadwal praktikum belum muncul ya Mbak, yang semester 2? Belum, Bu. Belum. Gantian, Bu. Iya gantian. Anda nanti setelah puasa, enggak apa-apa. Berarti sekarang teori semua ya Mbak ini? Teori Iya, semua? iya Berarti teori. semua praktek belum ada ya? Belum. Oke, berarti yang di lab gizi, di lab pangan, yang di lab atas pun juga belum ada ya? Belum. Ya, nanti biasanya nanti setelah Lebaran. Mungkin Anda sudah muncul jadwal praktek. Oke, ada yang didiskusikan materi kita pada hari ini atau kontrak ya, belum materi ya. Paling tidak Anda sudah punya gambaran, oh saya besok akan membahas mata kuliah ini tentang hidangan-hidangan dari negara Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, mulai dari appetizer, soup, main course, dessert, dan table manner. Monggo kalau ada yang didiskusikan. Ini masih 152 loh, ada yang belum gabung ya. Ya semoga semuanya sehat, nggak ada kendala sinyal ya. Semuanya masih tetap semangat ya. Anak Anda sudah memilih profesi gizi, harapannya
Anda bisa memperdalam mencintai profesi dari sekarang. Oke, kalau nggak ada yang didiskusikan, bisa kita akhiri atau bagaimana? Oke, kalau nggak ada, kelihatannya sudah paham gambaran tentang kontrak kuliah untuk mata kuliah kuliner pangan lokal. Kita akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.